Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, para muhibbin, para jamaah semuanya, kawan, teman, sahabat, kolega, bapak, ibu, tuan-tuan, mari kita mulai ngaji. Terlebih dulu untuk bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Para jamaah, hari ini kita akan melanjutkan tentang zikir-zikir yang waktunya sudah harus dirumuskan, sudah harus rencanakan, ya. Kul fi kulli yaumin mi'atan marotah, misalkan, ya. Sholawat 100, dan kemarin ada saya sebutkan 10 kan, 10 jenis zikir harian yang perlu untuk dibaca bagi yang sudah sah. Nah, itu adalah fi kulli waqtin sa'atin, ya, dan juga halin, ya, waktu, tempat, situasi itu harus terus berzikir. Nah, salah satu di antaranya terakhir setelah sholat, zikir sholat, ada zikir yang bisa dikerjakan kapan saja, yaitu membaca sholawat. Kalau membaca sholawat tidak haruskan, tidak disyaratkan harus dalam posisi mempunyai wudu, tidak. Sholawat kapan saja bisa dibaca. Ya, Bapak sekalian, karena sholawat kita baca 1, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan. Dan Rasulullah juga bersabda, ahabbukum ilai wa aqrabukum minni majlisan. Siapa saja yang nanti akan duduk dengan saya yang paling dekat, siapa? Aktsarakum alayya sholatan, orang yang paling banyak membaca sholawat terhadap, itu orang yang paling dekat dengan Rasulullah, dan akan cepat mendapatkan syafaat baik di dunia maupun syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Untuk itu para guru, saya izin untuk melanjutkan ngaji kita pada pagi hari ini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nawabina bi ulmiya fi darain amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasma' bainaha wa bainas salam wa sallallahu alaihi wasallam ma'ahu. Ya. Dan kalau bersolawat, gabungkanlah wasma' bainaha, antara Rasulullah, wa bainas salam, dan juga salamnya itu sholli ala ya alihi, disebut juga kepada alihi, keluarganya, ya, ma'ahu, dan para sahabatnya yang menyertai beliau. Karena itu sholawat banyak, ya. Nah, sholawat yang lengkap itu yang biasa disebut, ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Itu sudah komplit. Berikanlah sholawat kepada Rasulullah, wa ala alihi, kepada keluarganya, wa ashabi, dan para sahabatnya. Memang sholawat banyak. Sholawat Jibril juga bagus. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu juga bagus. Semua sholawat bagus, tapi Imam Alwi Al-Hadad menyarankan, dan itu yang memang baik, kalau sholawat itu termasuk pada keluarganya dan juga kepada sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi. Nah, itu, ya, itu komplit. Nah, singkat tapi komplit. Nah, wa aktiru minha fi lailatul jum'ah wa yaumiha khususan. Khususnya setiap malam Jumat, maka dengan demikian engkau harus memperbanyak sholawat. Ya, sholawat. Kalau saya sebutkan lagi, saya ulang lagi, kalau sholawat yang terbaik itu, sholawat semuanya baik, tapi yang lengkap itu, kalau istighfar,
astaghfirullahaladzim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini yang lengkap. Astaghfirullahaladzim wa tub ilaih boleh. Kalau lengkap astaghfirullahaladzim wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini lengkap, ada proses munajatnya. Kalau astaghfirullahaladzim kan doa, ya Allah ampuni dosa saya. Kalau ini astaghfirullahaladzim wa tub alayya wa innaka antat tawwab. Ya Allah ampuni dosanya. Kepada lagi siapa? Engkaulah yang maha tinggi. Innaka antat tawwab. Engkaulah yang maha menerima taubat dan menyayangi saya. Itu Bapak sekalian. Itu diperbanyaknya kalau istighfar. Dua, jadi istighfar yang terbaik sudah, dan yang kedua sholawat yang terbaik sudah. Semua baik, istighfar baik, apa saja, sholawat juga baik. Nah, Rasulullah SAW bersabda, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aktsiru minas sholati alayya fil lailatil gharra'i wal yaumi wa azhar." Wahai kalian semua, perbanyaklah untuk bersolawat kepadaku di malam Lailatul Gharra, malam yang cerah. Malam yang cerah itu artinya malam Sayyidul Ayyam, yaitu malam Jumat. Jadi kalau malam Jumat sholawat yang banyak, surat Kahfi, ya itu kan, Yasin, ya itu. Surat yang lain boleh, tapi dirutinkan yang dua itu, Yasin, Kahfi. Sholawat yang besar, yang banyak. Wal yauma wal azhar, dan dari hari yang bersinar, yaitu Jumatnya sendiri. Jadi malam Jumatnya adalah banyak sholawat, hari Jumatnya hatta huruf sampai matahari terbenam itu sholawat yang besar, yang banyak. Sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan rahmat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarga beliau alihi ya wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah juga memberikan puji dan seru sekalian alam dan memberikan juga kepada kita itu rahmat. Amin ya rabbal alamin. Ini cara nulisnya Syekh Alwi Al-Haddad itu mirip Imam Ghazali. Jadi setelah memberikan arahan ditutup doa. Ini cara nulis yang bagus. Mengapa kitab beliau itu selalu berkah? Karena selalu ada doa di dalamnya. Kalau kitab putih yang tebal itu kan tidak ada doa. Semoga yang membaca kitab loncatan demokrasi karya Ali Maskur berkah, kan nggak ada. Nah, tapi kalau kitab yang khusus selalu ada, karena itu kitab-kitab klasik itu berkah di situ. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Wahai ayyuhal murid, wa yanbaghi ayyakuna laka wirdun minat tafakkur fi kulli yaumin wa lailatin tu'ayyinu lahu sa'atan aw sa'atin. Kan tadi zikir bilafdin, ya zikir dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, sholawat, istighfar, dan subhanallah bihamdihi. Ada 10 itu yang kemarin saya sebutkan. Ada zikir lagi, ayyakuna laka wirdun minat tafakkur. Kalau Anda itu mestinya juga zikir wirid, tapi bit tafakkur, dengan berpikir, ya, fi kulli yaumin wa lailatin, dalam setiap hari, ya, dan juga setiap malam. Tu'ayyinu lahu sa'atan aw sa'atin, tentukan cara berpikirmu, tafakkurmu itu bisa 1 jam atau beberapa jam, terserah. Jadi kalau panjenengan sedanten sudah biasa dan diajari wukuf, sebetulnya itu tafakkur. Ya, tafakkur itu biasanya mensublimasi inner power, ya, inner value yang ada di dalam diri kita, kemudian kita hunjamkan melalui namanya tafakkur, atau sebut saja ini juga adalah tafakkur atau wukuf. Itu Bapak sekalian, bagi yang sudah
suluk itu insya Allah sudah bisa tafakur, wukuf sambil merenung, nangis, tahu-tahu apa ya, semeriwing, tahu-tahu ada yang mengalir dalam diri kita, itu adalah nur cahaya minallah yang dikirimkan kepada kita karena kita menyebut dan bertafakur pada Allah. Asraq, dan itu bisa menyinari fil qalbi, di dalam hati dan dada kita. Jadi itu Bapak sekalian, jadi bertafakur itu juga zikir. Wa aksanul awqat litakafur aframuha wa aswaha, ya, dan waktu yang paling baik awqat litafakur, untuk tafakur, yaitu yang paling jernih waktunya dan pantas, ya, wa ajduha fi husulil qalbi, yang bisa menghunjamkan di dalam qalbi, menghasilkan dentuman-dentuman di dalam hati, kajau fil lail, itu terletak di akhir malam, sepertiga malam. Itulah saat yang tepat untuk tafakur, untuk wukuf, untuk sholat malam, dan itu bisa menghunjamkan akidah kita satu sisi, kemudian asraqal fil qalbi, mencernihkan hati kita, dan itu bisa bil wajhi, dan wajah kita juga bisa cerah karena pikir-pikir kita di sepertiga malam itu satu diantaranya tafakur. Itu ya Bapak sekalian. Wa'lam anna sholahat dunya waddin mauqufun ala sihhati tafakur. Bahwa ketahuilah kebaikan duniawi dan agama itu tergantung kepada keabsahan merenungnya. Kalau panjenengan tidak pernah tafakur, apa? Jadi misalkan gini, jenengan punya harta, itu ya sekedar harta, just property. Tapi kalau tafakur, ya Allah, matur suwun, saya dikasih rezeki, saya tidak kelaparan, anak saya bisa sekolah. Oh itu itu luar biasa. Tapi kalau tidak, nggak ada artinya. Karena itu dunia dan akhirat itu tergantung kepada seberapa dalam seseorang itu melakukan tafakur melalui wukuf itu. Jadi kalau biasa wukuf, alhamdulillah enak. Karena itu kepada murid-murid saya selalu saya katakan, kalau sedih tafakur saja. Kalau sedih wukuf saja. Punya hajat wukuf saja. Nah, selain sholat hajat ya. Itu. Karena esensinya bahwa kebaikan, kebahagiaan dunia akhirat itu sangat tergantung kepada tafakurnya. Wa man atahaqqahu minhu akhadha bihadzin wafirin min kulli khair. Jadi, dan siapa yang diberikan hak pribadinya untuk berpikir, ya, orang berpikir itu, ya, maka dia adalah mengambil satu bagian yang berlimpah, wafirun min kulli khair. Kalau orang sedang dan mudah diberi tafakur, itu seindah-indahnya. Karena itu mengapa orang yang kaya tidak pernah tafakur, biasanya juga tidak bersyukur. Maunya nyari harta terus, tidak henti-hentinya. Karena tidak tafakur. Nah, tafakur melahirkan syukur. Nah, itu ya. Sebaliknya, orang yang banyak bersyukur bertanda dia banyak tafakur. Dan tafakur itu adalah wirdun, bagian dari wirid itu adalah tafakur. Karena itu Bapak sekalian, Rasulullah bersabda, qala al-mu'allif hadzal kitab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad warada tafakkuru sa'atin khairun min ibadah sana. Karena itu orang yang berpikir 1 jam, sejenak 1 jam, itu lebih baik dibandingkan orang beribadah selama 1 tahun muput. 1 tahun muput ibadah, tidak pernah tafakur, tidak pernah memikirkan tentang kekuasaan Allah yang luar biasa itu, berarti dia tidak ma'rifat pada Allah. Tapi kalau orang 1 jam wukuf, orang 1 jam berzikir, dan itu ditujukan Allah, memikirkan sesuatu kebaikan, kebesaran, kekuasaan,
kemahaan Allah itu berarti ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah salah satunya kuncinya adalah seberapa besar dia itu adalah sihhatul tafakkur. Keabsahan tafakkurnya itu seberapa. Itu ya Bapak sekalian, saya ulang, tafakkuru sa'ah khairum min ibadatus sana. Berpikir saat 1 jam itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun muput, ya, karena dia tidak ma'rifat. Wa qul alaika ramallahu waj'ah la ibadah kat tafakkur. Sampai Imam Ali yang Ali itu disebut apa ya? Kuncinya ya, babul ilmi. Ada babul ilmi itu Ali. Kalau Madinatul ilmi adalah Rasulullah. Nah, Ali yang disebut dengan kuncinya ilmunya Rasulullah itu sampai mengatakan begini, la ibadata katafakkur. Tidak ada ibadah yang paling indah kecuali tafakkur, berpikir. Karena itu mengapa Ali sangat cerdas, penting, pinter, mempunyai pengetahuan yang luas, semua bisa. Ali itu ilmu tasawufnya kuat, beliau juga pengamal tarekoh, ya, ilmu hadisnya, ilmu perawinya, semua hebat itu karena memang beliau itu rajin tafakur sehingga menjadi orang yang pintar sampai disebut dengan babul ilmi, ya, pintunya ilmu. Tapi madinatul ilmu itu adalah Ali. Ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Ya kan, ada lagunya kan? Saya adalah kota yang tak bertepi terhadap ilmu, dan Ali adalah pintunya untuk mengerti ilmu itu. Ya. Yang didengarkan jangan dangdut saja. Kita kalau dengarkan ya lagu-lagu rohani, lagu-lagu spiritual kita dengarkan. Sholawat gitu ya. Bapak sekalian, wa qala ba'dul arifin, kalau ahli makrifat mengatakan begini, rahimallahul fikrata sirajil qalbi. Jadi berpikir, ya ahli arifin mengatakan orang-orang ahli makrifat itu menyebutkan al-fikrati sirajil qalbi. Tafakkur itu adalah pelita hati. Ya. Fa idza dhahaba fala idha'ahullah. Maka apabila ia hilang pelita, maka tidak ada sinar di dalam hatinya. Benar atau benar Bapak? Kalau panjenengan tatan hatinya, diri kita nggak pernah zikir, maka dengan demikian di hati kita itu tidak ada pelita hati. Sirajul qalbi itu nggak ada, pelita itu nggak ada, karena hati kita kosong. Karena itu tafakur itu adalah pelita hati, berpikir baru merenung, dan itu dihunjamkan dalam zikir-zikir, itu sangat bagus. Wa majaril fikri kathiratun faminha wa huwa asrafuha an tatafakkara fi ajibin masnu'atillahil bahirah. Dan objek-objek berpikir itu banyak sekali, kathirah. Faminha diantaranya adalah berpikir tentang kemuliaan, tentang ciptaan Allah, wa tafakkur fi ajaib, keajaiban, mansu'atin, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang bahirah, yang mengagumkan. Itu salah satu tafakkur. Ya, wa athari qudratil batinah wa dhahirah, dan jejak-jejak kesan Allah batin yang lahir dan batin. Jadi teman-teman PLNI kalau lagi malam tugas itu sempatkan naik di dek paling atas. Ya, itu renah itu yang baik di SDP ya, PLNI yang di Maritim itu kalau lagi tengah malam itu
Sholatnya jangan di kamar, sholatnya di dek di atas saja. Itu langsung langit, indahnya, ada merkurinya, ada keasikan. Kadang-kadang saya begitu, kalau naik kapal, saya nyelinap, naik di atas dek sambil merenung sebentar, indahnya bukan main. Berarti itu kita mengagumi terhadap apa yang diciptakan Allah. Ajaibim man suna'atillahi bairah dan wa asal qadri, dan jejak-jejakan persoalan ini gimana ya ini? Kok banyak gunung-gunung meletus, banyak tanah longsor di ujung sana, banyak ditebang itu. Gunungnya banyak dikeprasi, diambil batunya, galian C. Ya. Begitu juga di Nikel, di daerah Konawe banyak banjir bandang, karena gunungnya sudah habis. Nah, itu bagian dari tafakur. Wa ma batta minal ayati fi malakutil ardi was samawat, dan segala sesuatu yang tersebar luas sebagai tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa kalau kita mau merenung. Wa hadza tafkiri yazidu fi ma'rifatika bidzatillahi wa sifati wa asma'i. Orang wahad tafakur, orang yang pandai merenung, yajidu fil ma'rifah, ini dapat menambah ma'rifat. Bidzatillah, tentang zat Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah, wa asma'ihi, dan nama-nama Allah, atau sebut saja Asmaul Husna. Jadi itulah yang disebut ya Allah, ya Latif, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Fatah, ya Raja. Itu yang saya minta 100 kali setiap hari itu Asmaul Husna direnungkan, ditafakuri, kemudian dipikirkan. Itu sangat bagus ya. Wasifatihi, sifat Allah, salah satunya adalah Bapak sekalian yang sudah suluk, muraqabahnya apa? Muraqabah sifat. Muraqabah yaitu kita dalam pantauan kebesaran Allah, dalam merengkuhan Allah, karena Allah memantau kita. Karena itu muraqabah kita, pantauan kita, yang akhirnya muqarrabah, mendekatkan diri kita itu bisifatilah, dengan mengikuti sifat-sifat Allah. Karena apa? Allah kamaliyatu sifat. Allah itu maha sempurna sifatnya, tidak ada sedikit pun yang berkurang. Wa qala Allah Ta'ala wa qad hatta 'alaihi biqali undur madza fis samawati wal ard. Perhatikan apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Surat Yunus 101. Itu perintah kita untuk bertafakur. Wa anta min ajaibil mansu'ati fatafakra fi nafsik. Dan kamu itu termasuk keajaiban ciptaan Allah, maka berpikirlah terhadap dirimu sendiri. Apa ini? Larinya apa Bapak sekalian? Man arafa nafsa faqad arafa rabb. Siapa yang tahu diri kita, maka akan bisa makrifat kepada Allah. Kita ciptakan siapa, dari apa, untuk apa, demi apa, mau kemana, itu berarti arafa nafsa, mengetahui diri kita. Faqad arafa rabbak, maka dengan demikian kita akan bisa makrifat Allah. Jadi kita juga ada, mata itu gimana ya? Kalau saya nggak punya mata bisa nggak lihat. Hidung saya, waduh nggak bisa mencium, bau apa? Telinga saya, saya nggak bisa mendengarkan ngaji kolbu, tidak bisa melihat melalui Zoom ngaji kolbu atau hadir langsung. Itu bagian dari apa? Ajaibil mansu'ati fatafakkur fi nafsik. Engkau harus tafakur terhadap diri kita. Dari diri kita yang tahu, lari naik menjadi arafah rabbah. Kita akan makrifat kepada Allah. Wa qala Allahu aidan wa fil ardi ayatun lil muqinina wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga bagi dirimu sendiri. Afala tubsirun, apakah kamu tidak memperhatikan?
Bapak Ibu sekalian, dikasih udara setiap hari, dihembuskan nafas, kita nggak bayar, mikir nggak itu dari siapa? Ya, mata, telinga, hidung, mulut, kita bisa mengecap makanan yang nikmat. Loh, ngomong itu manusia itu nggak ada syukurnya. Katakan gitu. Bapak sekalian itu ya. Maka dengan demikian tafakkur itu ada 4 tingkat. Ya, tafakkur untuk diri kita, ya, tafakkur terhadap ciptaan Allah, ya. 2, tafakkur atas kebesaran sifat Allah, dan tafakkur fi asarit, bekas-bekas jejak-jejaknya, bukti-bukti dari apa yang diciptakan Allah. Jadi tafakkur itu ada 4. Ya, dan itu bisa dilakukan melalui wukuf itu, karena wukuf itu seluruh jiwa raga lataif kita itu, kelembutan di dalam jiwa kita itu ditujukan pada Allah. Karena itu wukuf penting sekali di dalam thariqah. Wa qala al-mu'allif wa yambaghi an tafakkura fil illahi wa ayyatihi allati awsalaha ilaika wa ni'amihi allati asbaghaha alaik. Tadi ini mulai di breakdown. Tadi jenis-jenis tafakkur 4, sekarang mulai di breakdown. Anta tafakkur fil illahi wa ayyatihi, agar kamu berpikir mengenang nikmat-nikmat Allah dan berbagai kekuasaan Allah. Itu ya. Berarti yang pertama wujudnya berpikir nikmat Allah yang telah diberikan kita itu apa. Allati ausalaha ilaika wa ni'amihi, nikmatnya begitu banyak. Allati asbaghaha alaika, dan sampai kepadamu, dan karenanya Allah telah menyempurnakan karunia tersebut kepadamu. Jadi kalau kita pandai bersyukur atas nikmat Allah, berarti kita tafakkur. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun, maka ingatlah nikmat-nikmat Allah supaya kamu itu beruntung dan kamu menjadi kemenangan, tuflihun. Wa qala Allah Ta'ala, wa in ta'uddu nikmatallah la tahsuha, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Bapak Ibu sekalian bisa hitung rezeki nikmat? Tidak bisa. Rezeki iman? Tidak bisa. Rezeki Islam? Tidak bisa, karena kuncinya inilah kunci kita nanti, liqah wa adkhulul jannah ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak bisa tukar apa, ya. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu itu adalah dari Allah. Itu surat An-Nahl 53. Kalau fadhkuru Allah illa ta'ala kuntum tuflihun, surat Al-A'raf 69. Wa in ta'udu nikmatillah la tahsuha, surat Ibrahim ayat 34 dan 16. Ya, itu sama. Nah, yang pertama. Yang kedua, wa tamratu hadzal tafakkur imtila'ul qalbi bi mahabbatillah, dan buah berpikir adalah penuhnya hati ini dengan kecintaan pada Allah. Mahabbah kepada Allah itu hanya muncul kalau kita itu memadukan antara zikir dan fikir. Karena itu waktu saya menjadi PMI IJ, sekali lagi saya ketua umum tahun 9194, merumuskan motonya itu, seorang PMI itu organisasi mahasiswa ekstrakurikuler, ya. Jadi pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, ketua umumnya saya tahun 91. Saya merumuskan motonya zikir, fikir, amal soleh. Sudah berapa itu? Sudah 33 tahun moto itu alhamdulillah masih dipakai, karena memang kira-kira
relevan. Jadi seseorang itu harus zikir, fikir, amal soleh. Karena dengan cara itu adalah imtila'ul qalbi bihamdillah, bimahabbatillah. Orang akan bisa mahabbah. Wal istighala bi syukrihi bi batinan wa dhiran, dan seluruh hidupnya itu disibukkan bersyukur pada Allah. Allah. Jadi sibukkannya gini aja Bu ya. Hidup itu enggak usah repot-repot. Ya Allah, saya sholat subuh. Ya Allah, pertemukan saya bisa sholat duhur, pertemukan saya sholat asar. Udah itu aja yang dipikir. Sambil kerja, indahnya gitu. Ya Allah, saya mau tidur, ampuni dosa saya, dosa keluarga saya, bapak ibu saya. Dan itu nanti bisa dilihat. Dan dosa, mohon ampuni dosa siapa yang membenci saya. Itu kunci masuk surga. Itu sampai malaikat Jibril memberikan tahu kepada seseorang, kepada malaikat di dalam satu majelis, itu ada orang itu Nabi Muhammad, itu ahli surga. Nah, itu dikabarkan kepada sahabat-sahabat yang duduk. Oke, yang dari orang kan kaget, ini orangnya gelombang-gelombang nggak jelas gini loh. Jadi Rasulullah kok masuk surga. Malam kedua ketemu lagi, ada lagi malaikat. Itu akan, ini ada ahli surga. Nah, salah satu sahabatnya penasaran, diikutilah temannya itu, ya, terus kemudian ngineplah di rumahnya. Hari pertama, ini tidur biasa. Hari kedua tidur biasa. Kemudian akhirnya di hari ketiga, ini amalannya biasa, ini sholat ya sholat biasa setengah malam seperti hanya pada umumnya. Tapi kok dikatakan ahli surga? Nah, kemudian tanyalah, apa amalan kamu sehingga kamu masuk surga? Temennya itu, sahabat itu menjawab, saya itu kalau mau tidur hanya ya Allah ampuni dosa saya, ampunilah kedua orang tua saya, ampunilah guru-guru saya, ya Allah ampuni orang yang membenci saya. Masuk surga. Ibu sekalian sudah melakukan itu? Belum ya? Ampuni. Coba praktekkan. Mau tidur kan biasa kan? Doa, kemudian kulhu 3 kali, al-falaq bin nas, al-fatihah, ayat kursi, sholawat nariyah, istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah 3 kali. Doa itu tidur. Nah, itu min ahli jannah. Orang itu masuk surga. Ya. Wa istighfar sama hidup kita disibukkan itu kama yuhibbu wa yardahu, sebagaimana Allah yang mencintai orang tersebut dan meridhoi apa yang dilakukan orang tersebut. Wa yardahu, dan itu yang kita butuhkan. Salatnya salat liridha ilah. Salah satunya yang kita sebut dalam doa, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah yang aku tuju dan ridhamu yang aku tunggu. Hidup jadi enak. Kerja ya biasa kerja, tapi pikirnya jangan lupa. Mendekatkan diri kita kepada Allah jangan lupa. Seimbang, dunia akhirat itu harus seimbang. Syukur-syukur heavy-nya itu adalah akhirat. Itu ya Bapak sekalian ya. Berat memang. Ini loh, wal istighalu bisyukri batinan wa dhahir, dan menyibukkan urusan kita itu selain bersyukur pada Allah dalam keadaan batinan, batin kita, wa dhahiran, dan keseharian fisik kita itu. Hidup baru indah kalau Anda kita itu tafakur dan bersyukur, kemudian mengisi hidup kita itu dengan betul-betul beribadah, menyeimbangkan antara zikir, fikir, dan amal saleh. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Semoga kita min ahli zikir. Semoga kita semua adalah min ahli taat. Semoga kita semua min ahli ibadah.
Semoga kita semua min ahlil maghfirah. Semoga kita menjadi min ahlil jannah wa yadkhulul jannata bi ghairi hisab ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fil jannati bi ru'yati rabbil alamin. Allahu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.